BRI Dana Reksa terdepan dalam mendukung aktivitas investasi Anda. Dengan BRI Dana Reksa Multi Investment Account, Anda dapat berinvestasi saham, obligasi, reksadana dalam satu genggaman. Raih tujuan investasi Anda bersama BRI Dana Reksa Sekuritas. BRI Dana Reksa Sekuritas mempersembahkan mode terbaru dari Brights. Brights Easy. Dengan mode yang lebih simpel dan anti ribet, makin memudahkan kamu dalam berinvestasi. Transaksi aman dan cepat dengan fitur biometric login. Dengan fitur transaksi yang handal, jual beli saham dan investasi jadi lebih easy. Tidak hanya dalam berinvestasi saham, Brights Easy juga terintegrasi dengan seluruh produk yang ada di aplikasi Brights, yaitu reksadana dan obligasi. Halo, seiring dengan komitmen BRI Dana Reksa Sekuritas untuk menggaungkan investasi cerdas tanpa batas, serta terus berkembang menjadi perusahaan sekuritas terdepan, dalam era digitalisasi dan inovasi kami meluncurkan Brights Easy. Brights Easy adalah mode add-on pada aplikasi Brights yang lebih mudah digunakan, kekinian, simple, ramah pengguna, serta diperuntukkan untuk investor pemula atau newbie, terutama untuk milenial dan Gen Z. Kehadiran Brights Easy ini merupakan pelengkap Brights, namun dengan simple way akan lebih memudahkan investor pemula untuk belajar berinvestasi dengan cara yang lebih mudah. Kemudahan investasi dalam genggaman, semudah belanja online di mana saja dan kapan saja. Inovatif, kekinian, simple, stylish, fun, dan juga tentu easy. For your brighter financial future in easy way, Bright Easy. Easy, lebih simpel, mudah, kekinian, friendly. Ketik Brights di App Store atau Play Store kamu, klik icon berikut, download, dan mulai berinvestasi bersama BRI Dana Reksa Sekuritas. Menu login. Untuk login Brights Easy mudah banget loh. Langkah pertama, kamu tinggal buka aplikasi Brights, pilih Brights Easy. Masukkan user ID yang telah diinformasikan dalam email, masukkan password yang telah diinformasikan dalam email. Sebagai pengingat nih, jangan sampai salah lebih dari 3 kali ya. Klik login dan user juga bisa menyimpan username menggunakan fitur ingat user ID. Selanjutnya, user diminta memasukkan 6 angka PIN transaksi untuk melanjutkan proses login dan klik login. Brights Easy juga menyediakan akses login cepat dengan biometric login. Dan yang terakhir, user dapat mengajukan lupa username dan mengganti password dengan fitur lupa user ID dan lupa password. Menu order beli saham. Untuk beli saham, kamu bisa akses menu beli pada beranda atau menu portofolio. Pilih fitur beli, ketik kode saham, contoh BBRI. Tentukan harga beli saham yang ingin dibeli, tentukan jumlah nominal atau jumlah lot yang ingin dibeli, klik tombol beli dan konfirmasikan order beli di pop-up konfirmasi order. Oh iya, kamu juga bisa beli saham dengan berbagai cara, yaitu menggunakan cash atau buying power maupun input manual. Klik tombol beli. Ya, halo, selamat sore Sobat Trader dan insan brilian semua.
Selamat datang di EduPay Series BRI Dana Reksa Sekuritas ya. EduPay Series ini menyajikan webinar reguler nih, mulai dari perencanaan keuangan, pengenalan berbagai instrumen investasi di pasar modal, penggunaan aplikasi dan fitur Bright, sampai metode analisis untuk trading ya maupun investasi ya. Semua disajikan dengan lengkap bersama narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya ya. Perkenalkan, saya Toto Andrianto yang akan bertugas sebagai host pada sore hari ini ya. Saya tentunya tidak sendiri, ditemani rekan saya, ada Mbak Cut Intan Hayatur Rahmi yang akan membawakan materi berjudul terkait dengan Introduction to Technical Analysis ya. Ya, jadi materi ini menarik Bapak Ibu. Mungkin teman-teman semua tahu ya technical analysis ataupun analisa teknikal. Jadi bagaimana pengenalan analisa ini dan saya kira eh, materi ini bagus ya buat pemula maupun yang sudah expert nih untuk mengulang kembali. Jadi ini tahapan awal ya untuk technical analysis. Nanti ke depannya kita ada series technical analysis yang lain. Jadi ini awalan nih ataupun introduction. Ya, beliau adalah seorang yang ahli di sini sebagai advisor BI Dana Sekuritas. Mungkin langsung saja kita sapa ya, ataupun tes mikrofon dari Mbak Cut Intan. Ya, sore Mbak Cut Intan. Halo, selamat sore. Ya, Wah, sore ini kita bahas ya mengenai materi technical analysis ya, atau analisa teknikal. Nah, ini bagian introduction ya. Jadi teman-teman yang baru join ataupun baru ikutan terkait dengan EduPes ini ya, jangan sampai nanti ketinggalan di minggu berikutnya ya terkait dengan program EduPes kita. Nah, saat ini sore ini temanya sedikit bahas nih Mbak Intan gimana ya untuk sore hari ini. siap. Untuk hari ini, sore ini kita perkenalan nih, Kang Toto. Perkenalan dengan analisa teknikal ya. Kalau misalkan di dunia persahaman, kita kenal ada dua analisa mendasar nih untuk kita mengambil keputusan dalam investasi, baik itu analisa fundamental maupun teknikal. Nah, sore kali ini kita bahas santai nih, Kang Toto, Mm-mm. terkait analisa teknikalnya dulu gitu. Hmm. Baik, untuk mempersingkat waktu, layar dan ini saya persilahkan ya Mbak Cut Intan. Siap, terima kasih Kang Toto sudah membuka webinar dan EduFest sore kali ini ya. Mungkin kita lanjut aja ke pembahasan hari ini. Kita tuh introduction dan perkenalan terkait dengan analisa teknikal ya. Kalau misalkan teman-teman yang sudah mengikuti gitu ya, untuk analisa di pasar modal maupun di pasar saham itu basicnya atau pada dasarnya kita mengenal dua dua analisa gitu ya, baik yang teknikal maupun fundamental. Nah, sore kali ini kita kenalan nih sama yang namanya analisa teknikal. Kemudian nanti juga kita mempelajari bagaimana konsep-konsep analisa teknikal itu sendiri. Kemudian juga kita mempelajari terkait teori dan mungkin nanti untuk melatih teman-teman nih di rumah untuk yang baru pertama kali belajar analisa teknikal juga nanti ada misalkan role play gitu ya kalau misalkan mau berlatih di rumah. Nah, analisa teknikal sendiri ini kalau teman-teman atau sobat breeder sudah memiliki aplikasi Braze gitu ya, dan di dalam aplikasi Braze juga itu sudah mencakup fitur analisa baik yang fundamental maupun teknikal. Untuk yang teknikal, tools yang digunakan adalah grafik atau chart seperti itu ya. Jadi kalau yang menggunakan platform Braze Mobile gitu, itu juga bisa menggunakan analisa teknikal menggunakan grafik. Cuman memang kalau di mobile itu visual atau layarnya terbatas ya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum install yang aplikasi
laptopnya atau PC-nya atau desktopnya. Nah, itu bisa install dulu ya atau download dulu aplikasinya untuk instalasi di perangkatnya masing-masing gitu ya. Bisa menggunakan Bright Desktop karena dengan menggunakan Bright Desktop biasanya analisanya fiturnya lebih komplit lagi nih untuk membantu analisa secara teknikal. Untuk web web download atau web cara installnya mungkin nanti Kang Toto bisa lampirkan aja di kolom chat ya. Mungkin untuk sobat breeder yang belum apa namanya belum instalasi aplikasi Brace Desktop nanti mungkin sambil belajar analisa teknikal bisa sambil praktek juga nih di mana bagian chat atau grafik di aplikasi Brace-nya seperti itu. Nah, secara mungkin kita masuk langsung ke analisa teknikalnya sendiri ya. Jadi kalau misalkan metode analisa teknikal itu biasanya yang diperhatikan adalah historis ya. Historis dari pergerakan harga saham ya. Setiap apa namanya hari bursa ya biasanya kan ada opening, ada closing gitu ya. Nah, harga-harga open atau harga closing atau harga tertinggi dan harga terendah itu yang menjadi poin dalam analisa teknikal seperti itu ya. Selain itu juga ada yang namanya volume perdagangan. Volume perdagangan untuk melihat seberapa besar apa namanya jumlah transaksi atau lembar atau volume yang diperdagangkan pada waktu itu. Nah, biasanya analisa teknikal ini cocok nih buat investor yang concernnya atau kiblatnya tuh jangka pendek gitu ya. Selain untuk jangka menengah, eh, lebih cocoknya untuk jangka pendek. Dan analisa teknikal ini banyak berkutat di bagian chart atau grafik ya. Jadi nanti harga-harga tersebut ya dari hari ke hari itu membentuk suatu pola atau suatu historis pergerakan harga saham gitu ya. Nanti akan terlihat di bagian grafiknya. Sebelum masuk ke grafik, mungkin kita perlu kenal dulu ini jenis-jenis grafik yang biasanya digunakan gitu ya untuk melakukan analisa teknikal. Mungkin saya mulai dari yang paling kanan dulu ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, yang paling kanan ini ada tiga jenis grafik. Mulai dari yang paling kanan itu adalah line chart. Line chart di sini terlihat ya gambarnya apa namanya. Nah, eh, hanya menampilkan garis-garis gitu ya. Sebenarnya garis-garis ini bisa terbentuk polanya karena ada ada titik-titik gitu ya. Setiap titik-titik itu nanti dihubungkan dan akan membentuk sebuah garis. Nah, setiap titik biasanya mempunyai nilai atau mempunyai harga ya, harga saham tertentu pada periode tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan di bagian line chart ini, biasanya kita menggunakannya harga penutupan gitu ya. Misalkan hari ini Rabu gitu ya, ada saham A gitu ya, tutup di harga 5.000. Nanti dia membentuk sebuah titik gitu. Kemudian besoknya hari Kamis mungkin dia tutup di harga 5.500. Nanti akan membentuk sebuah titik. Nanti kalau misalkan titiknya disambungkan akan membentuk sebuah line gitu ya, sebuah. Nah, itu bentuk paling sederhana dari jenis grafik yang pertama. Selanjutnya ada jenis grafik bar chart ya. Kalau tadi hanya bentuk titik-titik dan setiap titiknya disambungkan membentuk line, di gambar tengah itu ada yang namanya bar chart. Bar chart ini menggambarkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu ya. Kalau misalkan yang sebelumnya ini hanya menggunakan harga close gitu ya, harga close, harga penutupan harga saham gitu ya. Nah, sementara di bar chart ini informasinya lebih komplit lagi. Di sini tersedia beberapa harga gitu ya dalam satu bar ini kita mendapatkan informasi harga selain harga close, kemudian ada harga open, ada harga high dan ada harga low gitu ya.
Jadi tampilannya lebih lebih informasinya lebih komplit ya dibandingkan dengan line chat yang hanya menampilkan informasi harga close saja. Nah, ini biasanya kita sebutannya OHLC gitu ya, Open High Low Close gitu ya. Jadi kalau misalkan harga open itu adalah harga pembukaan, sementara harga close itu harga penutupan. Nanti kalau suatu sahamnya membentuk harga tertinggi, dia akan ada harga high-nya dan kemudian ada harga terendahnya juga. Nah, kalau bar chart ini bentuknya ada tangan kanan, ada tangan kirinya ya. Tangan kiri itu mewakili harga pembukaan, kemudian kalau misalkan tangan kanannya gitu ya, ini tangan kiri, kemudian ini tangan kanannya membentuk harga close gitu ya. Jadi kalau mau lihat level harga tertentu gitu ya, menggunakan bar chart, level harga open berapa sih? Misalkan harga pembukaan sahamnya, itu lihat yang tangan kirinya gitu ya. Sementara kalau misalkan mau lihat penutupannya di harga berapa, itu melihat di bagian tangan kanannya. Sementara nanti garis paling atas itu adalah harga tertinggi sahamnya, kemudian kalau garis paling bawah itu adalah harga terendahnya gitu ya. Jadi informasinya lebih komplit ya kalau misalkan kita bandingkan dengan line chart. Kemudian selanjutnya kita geser lagi nih ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri ada yang namanya candlestick ya. Untuk candlestick ini kalau kita lihat dari penamaan gitu ya, lilin ya candlestick atau ya, jadi memang kalau kita lihat secara gambar dia memang bentuknya mirip dengan lilin gitu ya, menggambarkan pergerakan harga dalam periode tertentu membentuk grafik OHLC gitu ya, open high low close, lebih kurang ini sama dengan bar chart, hanya aja kalau di candlestick ini dia ada badannya atau ada badinya dan kelihatan ini ada warnanya ya. Kalau misalkan di bar chart kan hanya garis saja, tapi kalau misalkan di candlestick biasanya dia ada dominasi warnanya karena membentuk tubuh gitu ya. Ada yang hitam putih, ada yang mewarnainya dengan hijau merah gitu. Itu sebenarnya mewakili candle-candle tersebut naik atau turun. Biasanya kalau misalkan hitam itu harga ini ya turun, kemudian kalau putih itu naik gitu ya, atau merah itu turun, hijau itu naik gitu. Jadi lebih main ke visual juga, ada warnanya gitu ya. Untuk informasi sebenarnya hampir sama. Kalau misalkan open gitu ya, di sini kita lihat kalau misalkan dia harga tutupannya lebih rendah dari open, itu candlenya akan membentuk warna hitam atau warna merah gitu ya. Sementara ada ekor atas dan ekor bawah itu mewakili masing-masing harga tertinggi dan harga terendah. Kalau didapati misalkan opennya lebih closingnya lebih tinggi dari harga opennya, itu biasanya candlenya membentuk warna putih atau kalau di breaks itu bisa ada warnanya warna hijau gitu ya. Jadi kelihatan bagaimana harga close dan harga open dari warna candle itu sendiri gitu, dari warna candlesticknya sendiri gitu. Kemudian kalau nantinya didapati ada ekor gitu ya atau upper shadow dan lower shadow itu mewakili harga terendah dan harga tertinggi. Dan kalau misalkan nggak ada lower atau nggak ada upper gitu ya, bisa jadi bahwa harga open atau harga close-nya sama dengan harga tertinggi atau harga terendah. Jadi bentuknya nggak selamanya seperti ini ya, tapi secara dasar informasinya ada open, high, low, close, dan dia warnanya beda. Ada yang hitam dan ada yang putih, atau ada yang merah, ada yang hijau gitu. Nanti kalau misalkan terkait candlestick juga itu kita ada teori lebih lanjutnya terkait candle pattern, kemudian terkait jenis-jenis apa namanya candle pattern itu juga ada kalau misalkan mau dibahas
lebih detail ya seperti itu. Ataupun jenis-jenis atau bentuk-bentuk candlestick itu seperti apa. Kadang ada yang hanya bentuknya seperti ini gitu ya. Atau kadang ada yang bentuknya seperti ini ya. Kita dapati beda-beda ya bentuk candlenya tergantung dengan posisi atau ada juga yang seperti ini gitu ya. Jadi beda-beda tergantung dengan level harganya. Level harga open, high, low, dan close gitu. Nah, ini tiga jenis grafik yang biasanya digunakan di analisa teknikal yang mana nih? Nah, biasanya yang memuat informasi yang paling komplit gitu ya. Biasanya kita menggunakan candlestick ya, candlestick untuk analisa-analisa sehari-hari gitu ya. Tapi kalau misalkan menggunakan line chart, informasinya cukup sederhana gitu ya, hanya menggambarkan pergerakan harga penutupan saja gitu. Nah, biasanya yang digunakan adalah candlestick. Nah, ini salah satu contoh ya penggunaan analisa teknikal gitu ya melalui aplikasi Bright. Biasa nanti teman-teman dapatkan di bagian analisis di sini ya. Di bagian analisis, ya di bagian analisis, kemudian di bagian intraday chart atau trading view chart atau di bagian chart. Nah, nanti juga di bagian sini juga bisa memilih jenis chartnya gitu ya. Mau yang candle, mau yang line atau yang bar chart. Nah, contohnya seperti ini, kita ini ngambil contoh yang candlestick ya. Nah, tadi sempat disampaikan juga itu bentuknya beda-beda tergantung dengan level harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga closing. Satu candle ini biasanya kalau kita pakai yang daily gitu ya, ini nggak ada keterangan nih. Kalau kita pakai yang daily, biasanya satu candle ini mewakili satu hari perdagangan bursa ya. Misalkan nih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Mewakili satu hari bursa sehingga nanti dia akan membentuk banyak lilin. Nah, nanti ini kalau misalkan dibuka secara jangka waktu yang panjang gitu ya, bisa membentuk garis juga ya. Jadi kita bisa melihat pattern atau polanya kemana gitu ya, atau trennya kemana. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan di aplikasi Bright di bagian chat ya. Kalau misalkan garis biasanya informasinya gini ya, tapi ini bagian indikator bawahnya untuk yang garis. Sementara yang bawah ini adalah volume perdagangannya. Jadi kita bisa melihat pada hari ini gitu ya, volume perdagangannya besar atau kecil atau rata-rata perdagangan hariannya. Di sini kan terlihat ya kalau misalkan ada yang volumenya melonjak itu akan terlihat jelas di sini ya. Kemudian kalau yang hanya sedikit gitu ya juga akan terlihat atau yang hanya rata-rata juga akan terlihat. Nah, ini tadi terkait analisa teknikal kita belajar melihat pergerakan harga gitu ya, kemudian juga melihat volume perdagangan untuk membantu kita dalam mengambil keputusan beli atau jual seperti itu. Dan kalau seperti ini juga kita nanti ada juga belajar terkait indikator ya, indikator yang di sini itu banyak jenisnya, banyak macamnya, itu bisa membantu kita dalam melakukan analisa. Contoh ini salah satu indikator yang dimasukkan adalah RSI ya. Nah, di sini biasanya nanti masing-masing indikator punya apa namanya? Punya tekniknya sendiri untuk melihat bahwa kalau misalkan posisinya seperti ini, apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau misalkan sudah jenuh jual gitu ya, apa yang harus dilakukan kalau sudah jenuh beli atau masuk ke area di bawah 20 gitu ya. Dan masuk ke area di atas 80 itu biasanya membantu kita dalam mengambil keputusan baiknya membeli saham ini atau jual atau hold seperti itu ya. Nah, tapi kalau secara grafik kita perlu paham dulu bahwa ini ada merah, ada hijau gitu tadi ya.
Kalau misalkan posisinya merah seperti ini, berarti harga penutupannya itu biasanya di bawah harga open. Kalau misalkan seperti ini, contoh ini open di atas, kemudian dia closing di bawah. Jadi level harga openingnya lebih eh, tinggi daripada harga penutupannya ya. Dan ini ada candle hijau di sebelahnya, itu open di sini, kemudian closing di atas ya, dan itu akan membentuk candle yang hijau seperti itu. Nah, ini juga contoh, ini dia merah, berarti ini open di sini, kemudian dia close di sini. Dan ini kalau misalkan candlestick biasanya kita juga bermain dengan warna ya. Kalau misalkan line chart itu nggak ada warnanya, kemudian bar chart mungkin kita nggak bisa melihat badinya secara utuh seperti ini gitu. Nah, itu untuk analisa teknikal yang bagian jenis chartnya ya kita sudah kenali. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin praktek nih lihat secara langsung pengaplikasian chartnya bisa login ke akun Braze, klik menu analisis, kemudian pilih yang trading view chart. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit perbandingan ya, karena kita mengenal dua analisa, analisa teknikal, juga analisa fundamental gitu ya. Kalau teknikal, kita berbicara terkait supply and demand, kemudian juga kita berbicara terkait grafik. Kalau misalkan analisa teknikal, nanti kita banyak toolsnya menggunakan balance sheet gitu ya, atau juga laporan keuangan, kemudian laporan kinerja, kemudian juga kita menggunakan rasio keuangan gitu ya, dan juga yang berkaitan langsung dengan perusahaan terkait news atau sentimen gitu ya, sentimen negatif maupun sentimen positif. Nah, ini tadi kita terkait supply and demand, otomatis ini terkait harga, dan ini nanti historis harganya dalam dalam chart atau dalam grafik. Kemudian kalau kita bandingkan lagi untuk analisa teknikal memang diperuntukkan banyaknya adalah untuk jangka pendek. Sementara analisa fundamental itu eh, untuk jangka panjang gitu ya, atau di atas 1 tahun gitu. Apakah analisa teknikal juga bisa digunakan apa namanya analisa yang jangka panjang di atas 1 tahun? Bisa saja ya. Jadi tergantung dengan nanti strateginya gitu ya, strategi yang digunakan dalam analisa teknikal tersebut. Maksudnya gimana tuh Mbak? Nah, di sini ada beberapa strategi dalam analisa teknikal ya. Coba teman-teman perhatikan. Yang pertama ini ada scalping, ada day trading, ada swing trading, ada position trading gitu ya. Nah, ini empat jenis gaya trading atau 4 jenis strategi yang digunakan dalam analisa teknikal. Kalau scalping ini biasanya secara eksekusi lebih cepat ya. Kemudian kalau dilihat dari apa hmm, berapa banyak gitu ya tradingnya itu cukup sering, kemudian biasanya lebih concernnya ke profit yang kecil gitu ya. Kemudian kalau secara eh, eh, waktu gitu ya, secara waktunya itu dilihat dari detik sampai dengan menit sekalian. Jadi cukup-cukup pendek ya, bisa jadi dalam 30 detik itu kita bisa scalping ketika misalkan harga dalam lonjakan yang cukup tinggi atau volatil gitu ya. Itu bisa menggunakan scalping. Nah, scalping ini biasanya eh, bisa digunakan pada saham-saham yang memang lagi mm, lagi volume perdagangannya lagi tinggi, kemudian pergerakan harganya juga memang cukup cepat, cukup signifikan gitu ya. Nah, itu bisa digunakan scalping. Tapi kalau misalkan posisi harganya lagi adem ayem gitu ya, order booknya nggak jalan gitu ya,
antara bid sama offer itu segitu-gitu aja. Itu cukup sulit untuk melakukan scalping ya. Jadi balik lagi nanti ke kriteria sahamnya ya. Nggak semua saham bisa kita gunakan strategi scalping. Kemudian ada juga yang day trading. Day trading ini agak cepat ya, bisa untuk harian, kemudian juga profitnya nggak besar-besar dalam satu harian. Kemudian untuk jangka jangka waktunya itu eksekusinya bisa menitan sampai dengan jaman ya. Biasanya ada apa namanya rekomendasi-rekomendasi di Sapa Mentari, kemudian juga live recommendation itu ada yang sifatnya day trading, ada juga yang sifatnya scalping, ada juga yang sifatnya swing trading ya. Kalau teman-teman ikuti di grup nasabah BRI dan Reksa Sekuritas. Kemudian ada swing trading juga, biasanya ini agak sedang. Kemudian tradingnya enggak terlalu sering ya, jadi jarang. Biasanya dia punya posisi beli, kemudian nanti dia sudah punya trading plan jual di berapa gitu ya. Biasanya bisa sampai dengan harian, sampai dengan mingguan ya, bisa 4 minggu, 6 minggu gitu ya. Biasanya ini antara hari sama minggu, bisa 5 hari, 3 hari gitu ya, tergantung dengan sahamnya juga. Nah, profitnya biasanya lebih tinggi nih dari yang scalping sama yang day trading ya. Kalau tadi harian dapatnya kecil-kecilan gitu ya, kalau swing trading bisa dapat lebih tinggi karena dari jangka waktu juga ini lebih lama. Kemudian ada position trading. Ini termasuk strategi yang cukup santai ya. Jadi membeli saham gitu ya, sudah dalam posisi misalkan sudah melihat bottom gitu ya. Kemudian memang ini tidak untuk trading secara cepat atau trading memantau monitor seperti itu ya. Jadi ini emang jarang kalau dilihat dari eksekusi jual belinya ini sangat jarang gitu ya. Kemudian dia memang melihat profitnya cukup besar gitu ya. Dan biasanya ini jangka waktunya minggu sampai dengan bulan gitu ya. Bulannya juga mungkin bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan 12 bulan gitu ya, tergantung dari posisi tradingnya. Ya, nah ini biasanya yang cukup lama posisi trading dan ini mungkin ada juga yang enggak dalam sekali pembelian gitu ya, bisa pembelian secara berkala gitu ya, menambah posisi menambah kepemilikannya gitu ya. Kemudian nanti setelah mendapatkan profit yang cukup besar, baru dia melakukan eksekusi jual gitu ya. Ada position, ada swing trading atau day trading dan scalping. Ini sebenarnya setiap investor bisa ya, bisa melakukan uji coba gitu ya. Uji coba misalkan pengen cobain scalping itu bisa. Pengen cobain day trading juga bisa, swing trading atau position trading juga bisa seperti itu ya. Jadi masing-masing ini punya kebutuhan skill yang berbeda gitu ya. Kalau position trading mungkin lebih ke psikologis ya. Ini harus orangnya harus sabar gitu ya. Kalau misalkan sahamnya pas dibeli tiba-tiba turun nih. Nah, dia ngambil posisi lagi tuh bisa itu ya. Kemudian kalau misalkan menunggu dalam waktu bulanan atau mingguan yang cukup panjang gitu ya, bahkan kalau misalkan yang sifatnya ke fundamental itu sampai bertahun-tahun itu kan harus butuh kesabaran ya, kesabaran. Nah, kalau misalkan position trading ini kebutuhan skillnya mungkin lebih ke kesabaran ya, kemudian tingkat risiko, dedikasi waktu untuk trading itu juga menjadi pertimbangan 4 jenis gaya trading setiap masing-masing investor. Kalau yang sering monitoring gitu ya, setiap hari bursa open, udah mantau di mobilenya, sudah mantau di desktopnya atau di laptopnya gitu ya, itu cocok buat yang day trading maupun scalping gitu ya. Dan pilihan sahamnya juga lebih banyak gitu, lebih lebih bervariatif ya. Kecuali untuk saham-saham yang position trading mungkin nggak semua saham juga bisa diterapkan. Scalping juga itu lebih nanti mantaunya ke saham yang sifatnya mungkin bisa dibilang lebih baris kedua, baris ketiga, atau saham-saham gorengan atau saham-saham ugal-ugalan ya, biasanya bisa naik secara signifikan dan turun secara signifikan seperti itu. Nah, itu untuknya scalping.
Nah, itu beberapa perbedaan atau komparasi ya kalau misalkan kita melihat dari sisi teknikal sama fundamental. Kalau fundamental biasanya tidak untuk apa namanya, beli tidak untuk dijual, istilahnya memang jangka jangka cukup panjang gitu ya. Biasanya investasinya menambah kepemilikan terus menerus gitu ya. Kalau punya saham, ingin punya saham, kemudian beli secara bertahap gitu ya. Nanti misalkan udah 3 tahun, 2 tahun atau 5 tahun itu bisa dijual kembali kalau misalkan memang ingin mendapatkan apa istilahnya, kapital gainnya gitu ya. Kalau misalkan cuman secara tahunan bisa mendapatkan dividennya gitu, dividen yang disimpan terus ya, karena setiap perusahaan yang untung biasanya membagikan laba kepada para investor dalam bentuk dividen ya. Ada yang setahun sekali, setahun 2 kali, atau setahun 3 kali. Nah, itu juga salah satu manfaat ketika kita berinvestasi, kemudian pakai kiblat yang analisa fundamental, selain capital gain juga dapat dividen, seperti itu. Nah, ini dia tadi kalau misalkan analisa teknikal, yang kita pelajari adalah historis harga sahamnya ya. Jadi kalau kita nggak mengenal analisa teknikal, kita nggak tahu tuh sepanjang sejarahnya dia misalkan listing di bursa saham tersebut pergerakannya seperti apa. Nah, itu dasarnya dulu ya. Kita membuka grafik, membuka chart gitu, membuka chat, biasanya kita mau lihat dulu tahun kemarin harganya posisinya di berapa sih gitu ya. Kemudian atau 10 tahun yang lalu ini harga sahamnya berapa gitu. Nah, sesimpel itu analisa teknikal ya yang membantu kita memberikan informasi pergerakan atau historis pergerakan harga saham selama diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sementara analisa fundamental ini lebih berdasarkan kondisi makro, kemudian kondisi industri perusahaan tersebut, kemudian juga fundamental perusahaannya secara langsung ya, baik yang eksternalnya maupun internal perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian untuk analisa teknikal sendiri itu bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli dan kapan waktu yang tepat untuk menjual, seperti itu ya. Biasanya ada tanda-tanda pergerakan atau ada sinyal-sinyal seperti itu ya, yang atau ada indikator-indikator tertentu yang membantu kita untuk melakukan eksekusi. Ini baiknya beli atau jual. Sementara analisa fundamental biasanya menentukan nih perusahaan mana yang performanya bagus dan layak dibeli. Layak dalam artian bahwa perusahaannya cukup baik gitu ya secara fundamental atau secara kinerja. Kemudian juga perusahaannya cukup rajin misalkan membagikan dividen, kalau misalkan yang fokus dividen, atau perusahaannya yang memang punya ekosistem yang baik dan masih bisa survive sampai jangka panjang. Nah, biasanya kita lebih memilih perusahaan-perusahaan yang performa bagus melalui kinerja atau fundamental analisis ya. Sementara kalau misalkan analisa teknikal, nanti kita mencari momentum gitu ya. Kapan nih saya bisa beli saham ini atau kapan saya bisa menjual saham ini kalau misalkan sobat trader udah punya sahamnya. Nah, itu analisa teknikal sangat membantu ya untuk menentukan waktu yang tepat membeli dan menjual saham. Nah, ini kita masuk ke konsep technical analis. Nah, kalau technical analis, otomatis kita berkutat dengan chart ya. Kita membaca chart, kemudian kita melihat melihat grafik itu seperti apa gitu ya. Kemudian kita juga mempelajari supply and demand. Kemudian hukum permintaan dan penawaran itu juga berlaku di pasar modal gitu ya. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh dua, yaitu fundamental perusahaan itu sendiri maupun psikologi trading yang ada di setiap masing-masing pelaku ya, atau investor atau emosi tersebut biasanya itu mempengaruhi pergerakan permintaan dan penawaran.
yang ada di eh, harga saham tersebut gitu. Nah, ini juga kita belajar terkait Do teori ya, teori Do yang merupakan teori dasar dari analisa teknikal ya. Setiap yang belajar analisa teknikal ini harus memahami atau mengenal yang namanya Do teori yang pertama kali dipublikasikan oleh Charles Do itu 1851 sampai dengan 1902. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 prinsip dasar gitu ya yang secara yang apa namanya yang dikemukakan oleh teori Dow sendiri mungkin ini akan kita bahas satu persatu terkait prinsip-prinsip dasar dari analisa teknikal ya. Teman-teman kalau sudah menguasai 6 prinsip dasar ini otomatis Bapak Ibu atau Sobat Breeder itu udah punya istilahnya basic yang kuat nih di analisa teknikal. Cukup kuasai dulu yang 6 prinsip dasar ini gitu. Yang pertama di sini dikatakan bahwa 6 prinsip dasar dari teori Dow sendiri itu adalah kondisi pasar mencerminkan segala hal ya. Jadi di sini prinsipnya dia menjelaskan bahwa setiap informasi yang ada di pasar itu sudah tercermin dalam harga saham dan indeks. Jadi ibaratnya semua informasi yang ada itu gitu ya, harga saham tertentu itu terbentuk ya atau diperdagangkan dalam harga atau level tertentu itu eh, apa prinsipnya itu sudah mencerminkan setiap informasi yang tersedia. Kalau misalkan harga sahamnya 5.000 itu otomatis sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Kemudian harga sahamnya turun, harga sahamnya naik. Nah, itu kondisi awal apa prinsip dasar awalnya dulu ya. Jadi di sini kita percaya bahwa setiap informasi yang tersedia di pasar sudah tercermin dalam harga saham dan indeksnya. Kemudian ada yang kedua adalah 3 jenis tren yang ada di pasar. Jadi kita mengenal tren-tren yang ada di pasar. Ya, contohnya di sini ada 3, ada primary trend, intermediate, dan minor ya. Kalau misalkan kita lihat primary trend ini adalah tren yang sifatnya lebih luas ya atau lebih panjang gitu jangkanya 9 bulan sampai 2 tahun. Ini adalah tren utamanya atau bisa disebut dengan primary trendnya. Kemudian kalau misalkan kita kerucutkan lagi gitu lebih detail lagi ada intermediate trend. Jadi dianggap sebagai koreksi terhadap tren utama. Jadi kalau misalkan di sini ada tren utama gitu ya. Nah, membentuk garis. Tapi ini garis ini mewakili, misalkan saya ambil contoh ini 2 tahun ya. Garis ini dari start di sini sampai di sini itu mewakili 2 tahun ya. Mewakili tren selama 2 tahun. Itu tren eh, besarnya dulu ya, primary trendnya. Kemudian nanti masuk ke intermediate trend. Nah, setiap tren di sini sebenarnya kalau kita zoom zoom in ya, kalau kita zoom in lagi gitu ya, sebenarnya dari sini itu juga ada trennya, tren sedangnya gitu ya. Jadi di sini ada tren yang naik turun gitu ya. Kalau misalkan kita bentuk garis, itu mungkin yang jangka waktunya 6 minggu sampai dengan 9 bulan. Kemudian kalau misalkan kita zoom in lagi, setiap tren yang sedang ini sebenarnya ada minor trennya juga gitu ya. Jadi di sini ada fluktuasi gitu ya. Cuman dia harus kita lihat secara lebih kecil lagi si jangka waktunya. Jadi 2 minggu sampai 6 minggu. Jadi kalau secara prinsip ada 3 jenis tren yang kita kenal ada tren primary trend gitu ya, kemudian ada intermediate-nya, kemudian juga ada minor trend gitu. Nah, jadi di sini mengenal 3 jenis tren. Kadang kalau misalkan kita ingin melihat suatu saham itu berada di tren, kalau kita capture ya sebuah gambar gitu ya,
kita mau menentukan bahwa ini saham trennya lagi naik atau lagi turun gitu. Bisa jadi bahwa secara primary trend, oh ini sahamnya naik. Tapi kalau misalkan kita simpulkan dalam minor trend atau intermediate trend, bisa jadi itu bertolak belakang. Ini sahamnya lagi tren turun. Nanti tergantung dari sudut pandangnya mana nih kita lihat. Karena ada tiga jenis tren, mau lihat yang besar, yang minor, yang intermediate atau yang minor gitu ya. Itu tiga jenis tren di pasar. Kemudian ada eh, dalam setiap tren juga kita mengenal tiga fase gitu ya. Ada fase akumulasi, kemudian public partisipasi, ada fase distribusi. Kalau misalkan akumulasi biasanya periode ketika investor yang punya informasi melakukan aksi beli secara aktif ya, berlawanan dengan opini umum pasar. Nah, ini biasanya bisa digarisbawahi nih, berlawanan dengan opini umum pasar. Biasanya pada fase ini harga saham cenderung sideways gitu ya. Kemudian belum ada tanda-tanda pergerakan atau belum ada isu-isu atau belum ada sentimen apapun gitu. Ataupun kalau ada biasanya itu berlawanan dengan eh, yang ada informasi di pasar gitu ya. Kemudian ada public participation. Ini ketika pasar mulai optimis dan meniru para investor tadi, maka perubahan harga secara cepat terjadi. Nah, biasanya kalau udah masuk public partisipasi ini, udah ada apa namanya partisipasi di masyarakat yang ikut melakukan pembelian gitu ya, sehingga harganya bernaik gitu. Setelah itu baru kita ya distribusi ini setelah informasinya meluas gitu ya, diterima oleh banyak publik gitu ya. Kemudian investor yang tanggap tadi yang di fase ini biasanya yang awal udah beli di sini biasanya dia akan melepas secara bertahap di sini. Nah, jadi sebelum penurunan mungkin ada fase ininya dulu ya, ada fase distribusinya secara bertahap gitu ya sampai dengan dia terjadi penurunan lebih lanjut gitu. Nah, ini kita perlu eh, cermati juga ya, karena beberapa kita melihat bahwa ini terjadi ya di pasar modal. Kalau kita mengenal tiga fase ini, jadi kita bisa melakukan apa namanya strategi eh, analis strategi teknikal yang baik gitu ya, atau tergantung dari strategi kita masing-masing. Biasanya kalau yang tadi position trading biasanya dia akan masuk di bagian akumulasi gitu ya. Kalau yang scalping, kemudian swing trading akan masuk mungkin di bagian yang partisipasi ini ketika misalkan ada lonjakan-lonjakan harga. Biasanya kan yang apa namanya strateginya scalping gitu ya, itu kan pas ada gejolak-gejolak harga yang tinggi, nah biasanya di bagian partisipasi ini cocok digunakan. Nah, di bagian distribusi biasanya sudah mulai pada jualan tuh, yang sebelumnya udah masuk, udah pada jualan. Nah, yang position trading mungkin akan melepas di bagian ini gitu ya. Ini tiga fase yang perlu dikenali dan ini memang banyak terjadi gitu. Kemudian kita lanjut lagi prinsip dasar teori Dow yang keempat, indeks harus saling mengkonfirmasi. Karena kita kenal bahwa kita nggak cuman mengenal indeks dalam negeri aja gitu ya. Kemudian juga ada indeks yang eh, apa namanya di luar ya, indeks global, kemudian ada indeks regional. Nah, di dalam bursa saham, contoh sepertinya regional ada Dow Jones, kemudian Hang Seng, kemudian Kospi gitu ya, kemudian apa namanya Nasdaq, kemudian ada FTSE gitu ya, ada Nikkei gitu ya. Dalam artian bahwa indeks harus saling mengkonfirmasi dalam pergerakannya, indeks tersebut memiliki korelasi yang baik, itu korelasi positif maupun korelasi negatif gitu. Jadi dipercaya bahwa saling mengkonfirmasi gitu ya. Kemudian juga terhadap harga-harga komoditi gitu ya, juga perlu diperhatikan gitu ya. Ketika misalkan harga apa namanya komoditinya naik, mungkin itu akan menjadi pendorong untuk harga-harga saham yang ada di dalam
indeks harga saham gabungan. Nah, itu biasanya harus saling mengkonfirmasi. Kemudian yang kelima adalah tren dikonfirmasi oleh volume. Nah, sebuah tren juga harus didukung oleh volume. Ini cukup penting karena misalkan dalam tren naik, volume naik saat harga naik, volume turun saat koreksi. Kalau biasanya apa namanya tren dalam kondisi naik gitu ya, kalau volume naik, ya itu berarti publik partisipasinya juga ada gitu ya. Tapi ada momen di mana harga naik cukup signifikan, tapi kalau secara volume kita melihat bahwa volumenya cuma rata-rata atau volumenya cukup kecil. Nah, itu perlu diwaspadai ya. Jadi prinsip dasar teori ini juga melihat bahwa tren itu harus dikonfirmasi oleh volume. Kalau ada tren kenaikan tapi volumenya tidak mengkonfirmasi, berarti itu apa namanya eh, harus ada yang diwaspadai gitu ya. Jadi kalau misalkan trennya naik, volumenya juga naik, nah itu berarti bisa didukung seperti itu. Kemudian kalau ada tren yang turun, volume turun, apa nih volume naik saat harga naik dan volume turun saat koreksi, itu juga bisa dikonfirmasi gitu ya. Kalau misalkan terjadi anomali, contoh ada saham naik tinggi, cuman kok volumenya dilihat kecil banget nih, kenapa? Nah, itu menjadi pertanyaan seperti itu. Kemudian prinsip dasar teori yang terakhir itu adalah tren bertahan sampai terjadi pembalikan arah. Tren bertahan sampai terjadi pembalikan arah. Tadi kalau kita lihat ada berapa jenis tren, ada 3 fase ya. Ada ada tren primary, intermediate, sama minor ya. Jadi kalau harga akan tetap pada tren sampai ada sinyal pembalikan arah. Biasanya ada tren naik, tren turun, atau tren yang nggak kemana-mana atau sideways gitu ya. Seperti dalam teori fisika, the law of inertia. Jadi harga akan tetap melanjutkan pergerakan yang terjadi sebelum sampai ada sinyal jelas pembalikan arah. Di mana kita melihat sinyal pembalikan arah gitu ya. Eh, Kalau kita belajar terkait tren gitu ya, apalagi kalau misalkan tren naik gitu ya. Mana nih tren naik? Bentar. Tren naik gitu ya. Tren naik seperti ini ya. Kalau misalkan kita lihat tren naik. Ciri tren naik itu sebenarnya kita bukan melihat karena grafiknya naik nih, makanya kita sebut tren naik. Tapi sebenarnya dia mempunyai ciri khusus ya. Kalau misalkan ada tren naik itu adalah ketika misalkan dia membentuk dua kriteria yaitu higher high dan higher low gitu ya. Kalau suatu saham gitu ya, hari ini dia tutupan gitu ya, tutupan di harga sini ya, misalkan 5.000. Besok tutupan di 5.500 gitu. Eh, jadi di sini kita melihat ada kenaikan, ada higher high dan higher low-nya membentuk yang lebih tinggi dari sebelumnya ya. Contoh dia ini puncak baru, kemudian ini juga membentuk puncak baru, dan ini membentuk lembahan baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Biasanya kalau sudah mendapatkan ciri ini, berarti itu udah masuk ke dalam tren naik gitu ya. Kalau misalkan ada tren turun seperti ini, nah gini ya, ini biasanya kan dia membentuk puncak baru yang lebih rendah ya. Ini sebutannya apa ya? Lower lower high ya. Ini lower low ya. Jadi membentuk lembah baru yang lebih rendah gitu ya. Nah, kalau masuk ke ciri ini, biasanya ini dalam kategori tren turun ya. Kalau secara garis kita garis ya dia akan membentuk ke bawah. Tapi kalau secara ciri bisa kita lihat, oh kemarin misalkan sahamnya closing 6.000, hari ini closingnya 5.900. Nah itu udah ada tanda-tanda bahwa dia closing lebih rendah dari hari sebelumnya. Nanti kita lihat lagi besoknya apakah dia closingnya lebih rendah dari 5.900 gitu. Kalau misalkan dia closing di 5.700, itu dalam 3 hari berturut-turut kita udah lihat bahwa trennya udah mulai turun gitu ya. Nah, kenapa di sini
dikatakan bahwa tren bertahan sampai terjadi pembalikan arah ketika misalkan di sini dia membentuk higher high, kemudian di sini dia membentuk higher high. Harusnya kalau trennya tetap gitu ya, dia di sini harusnya membentuk higher high lagi di sini. Nah, lebih tinggi dari yang ini ya. Nah, gitu, lebih tinggi dari yang ini, naik gitu ya. Tapi ternyata misalkan di sini posisinya 6.000 ya. Di sini posisinya 5.600 gitu. Ternyata pas closing harganya tutup di harga yang sebelumnya lebih rendah dari harga sebelumnya. Nah, kalau secara prinsip dasar teori Do ini trennya sudah tidak bertahan gitu ya, karena udah ada ciri membentuk higher low gitu ya. Harusnya dia membentuk higher high, tapi di sini dia membentuk higher low, yaitu eh, nilai yang lebih rendah, nilai tertinggi yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, di sini udah masuk end of trend-nya gitu ya. Biasanya kalau di sini kita ngapain nih secara teknikal? Harusnya sih kalau yang trading gitu ya, jual dulu gitu ya. Jual dulu, tutup dulu posisinya atau close dulu, sahamnya dijual dulu gitu ya. Sampai misalkan ini dikonfirmasi lagi melalui apa namanya, hari besoknya. Bisa jadi ini malah naik gini ya, kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan secara prinsip, secara dasar, secara teori sudah terjadi sinyal pembalikan arah dan ini dijadikan sebagai end of trend seperti itu. Mungkin itu ya terkait 6 prinsip dasar yang mungkin teman-teman harus kuasai dulu gitu ya. Kuasai dulu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk memantapkan apa namanya analisa teknikal ya. Kalau misalkan 6 prinsip ini udah mantap gitu ya, udah udah paham gitu ya. Nah, nanti bisa lanjut ke analisa teknikal yang lainnya. Untuk teman-teman yang ingin belajar, mungkin nih yang baru apa itu tren, apa itu fase, bisa bisa latihan di rumah atau role play ya. 3 jenis tren tadi ada yang naik turun, mungkin nanti coba dibuka chartnya, yang mana yang disebut naik, yang ada higher high, higher low gitu ya. Kemudian juga bisa cari nih yang tren-tren yang tadi tren patah atau tren yang udah berakhir, itu juga bisa nanti diulik apa namanya chartnya, oh yang dibilang tren berakhir itu seperti ini. Kemudian juga nanti melihat lagi pergerakan misalkan yang mana sih yang namanya akumulasi, kemudian partisipasi distribusi. Nah, itu bisa makin sering lihat chart biasanya nanti makin makin apa namanya makin lebih kenal gitu ya, makin lebih mudah eh, membaca grafik atau menarik kesimpulan dari sebuah grafik, misalkan ini posisinya lagi apa, kemudian ini masuk dalam fase apa, biasanya itu harus dilatih dan emang harus sering dilihat atau dijumpai ya setiap hari seperti itu. Mungkin itu aja Kang Toto untuk awal kita perkenalan terkait technical analysis ya. Mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab atau kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya ya, Mbak Cut Intan. Luar biasa lengkap. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan ya buat sobat trader semua untuk menunjang trading maupun investasi. Bahwa kita tadi simpulkan ataupun rangkum dari materi sore hari ini ya. Yang pertama yaitu tadi jenis cat ya. Jenis cat tadi cukup ada 3 atau 4 ya teman-teman ya. Tapi yang paling umum digunakan yaitu jenis candle ya, jenis candle. Terus yang kedua ini jenis trading ya teman-teman. Bahwa trading ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah scalping, day trading, swing, positioning trading ya. Jadi keempat macam trading ini mempunyai karakteristik dan macam-macam. Jadi teman-teman harus menentukan dari awal ya. Perbedaan dasar ya mengenai analisa teknikal dan yang terakhir adalah prinsip dasar nih, dari analisa teknikal yaitu dari teori Down ya yang dikeluarkan oleh Charles Down. Nah itu materi sore hari ini ya teman-teman ya. Mungkin kita lanjut ke
pertanyaan. Di sini sudah banyak pertanyaan ya dari teman-teman. Yang pertama ini tadi dari Pak Vindi, Pak Vindi Mimin ya. Ini pertanyaannya bagus nih. Kak Intan, maaf saya izin tanya cara mengetahui nih akumulasi pada suatu emiten caranya gimana? Sebab untuk info dari insider kan cukup sulit untuk dapatkan dan biasanya akumulasi itu dilakukan secara senyap atau sedikit-sedikit. Nanti apakah eh, kita bisa screening atau filter? Kalau bisa caranya gimana gitu. Nah, Mbak Intan ini mungkin untuk melihat ya tren kira-kira ini udah akumulasi nih gitu lagi akumulasi. Nah, itu cara taunya mungkin gimana nih Mbak Intan? Oke, terkait apa sih akumulasi ya. Tadi masuk ke salah satu apa namanya prinsip dasar ya dari Dow teori yang tadi terkait akumulasi itu kan fase awal ya. Akumulasi itu fase awal dari tiga fase tersebut. Untuk akumulasi biasanya pelaku pasar itu melakukan pembelian atau mengumpulkan sahamnya secara berkala gitu ya dalam waktu periode tertentu. Jadi kalau fase akumulasi itu kalau kita melihat pelaku pasar dia enggak beli secara gelondongan atau besar-besaran gitu ya. Karena kalau misalkan dibeli secara besar-besaran gitu itu akan apa namanya hmm, harga sahamnya akan bergejolak gitu. Nah, fase akumulasi itu biasanya fase di mana harga berada pada rentan yang rendah gitu ya. Jadi rentan terendah kemudian dengan arah tren yang menunjukkan cirinya itu lebih size gitu ya. Pada tahap ini biasanya si saham itu memiliki valuasi yang udah dianggap diskon gitu ya. Atau kalau misalkan sering kita apa dengar itu adalah saham conteng gitu ya. Jadi ketika sudah ada penurunan gitu ya, kemudian sahamnya bergerak cukup lamban gitu dan cukup lama di jangka waktu tertentu sebelum dia naik gitu ya. Dan ciri-cirinya ya tadi mungkin secara pergerakan dia masih sideways. Kemudian volume perdagangannya itu biasanya rata-rata atau di bawah rata-rata cukup rendah gitu ya karena memang belinya itu adalah bertahap nggak langsung besar gitu. Kemudian juga cirinya lagi adalah dia apa namanya eh, tadi itu selain volume, kemudian sideway, kemudian juga bervaluasi yang rendah gitu ya. Biasanya saham-sahamnya masih harga sebutannya apa tuh kalau di undervalued gitu ya. Jadi masih valuasi saham yang dianggap masih terdiskon atau masih di bawah rata-rata industrinya gitu ya. Jadi saham-saham seperti ini biasanya cukup menarik ya di mata para pelaku pasar seperti big fund, kemudian fund manager, kemudian institusi gitu ya. Kadang kita sebagai pelaku pasar atau trader itu bertanya-tanya nih kapan sahamnya bisa beralih nih dari akumulasi menuju fase selanjutnya. Nah, biasanya kan kalau misalkan akumulasi itu waktunya juga nggak sebentar gitu ya, nggak seminggu atau nggak 2 minggu gitu ya. Saham di fase akumulasi biasanya cukup lama dan ini biasanya nggak bisa diterapkan kalau kita menggunakan strategi trading seperti scalping atau day trading ya. Biasanya fase-fase ini biasanya kita terapkan untuk strategi trading seperti mungkin lebih paling cepatnya adalah swing trading atau position trading tadi ya yang seperti dijelaskan di awal. Nah, bagaimana mengetahuinya? Berarti kita harus melihat ciri-cirinya tadi, ciri-cirinya tadi sebelum dia melanjutkan kenaikan gitu ya, kenaikan eh, yang lebih tinggi ya. Kalau di sini kita lihat gambarnya seperti ini ya. Nah, di sini fase akumulasi biasanya bahwa
pada fase-fase seperti oh sahamnya bergeraknya gitu-gitu aja. Kadang kita yang setiap hari memantau atau memonitor nggak akan punya cukup kesabaran gitu ya kalau misalkan kita punya strateginya trading jangka pendek, terus kita pengen akumulasi saham yang seperti ini, mungkin itu secara psikologis atau emosi trading itu memang beda-beda setiap investor ya. Kalau misalkan mau masuk ke dalam fase akumulasi ini, memang cukup banyak waktu yang harus kita siapkan gitu ya. Atau cukup banyak apa istilahnya dana yang harus kita masukkan ke dalam apa namanya saham tersebut itu harus tersimpan cukup lama gitu ya. Dibandingkan kita tektok tiap hari kan itu biasanya dananya perputarannya cepat ya. Kalau yang dalam akumulasi ini pasti dananya akan diam lama gitu. Jadi kalau misalkan mau mencari yang seperti ini, ya tadi kenali ciri-cirinya, kemudian pastikan bahwa memang udah sesuai dengan strategi tradingnya supaya ketika masuk ke sini terus sahamnya diem aja nih kok nggak naik-naik gitu ya, nggak sabaran akhirnya mungkin kita keluar gitu ya atau mungkin kita cut loss gitu ya. Eh, Lebih ke ini ya, lebih ke strategi trading juga ya kalau misalkan kita mau melihat bahwa akumulasi ini seperti apa. Dan ini juga lebih bermain terhadap valuasi atau fundamentalnya ya. Biasanya yang saham-saham under value, belum dilirik seperti itu. Seperti itu ya Kang Toto. Oke, Kenali cirinya ya. ya semoga Pak Pindi terjawab ya. Mungkin sedikit kalau kita lihat teknikal ya, Pak Pindi dan Sobat Trader, Mbak Intan juga lihat aja ketika break resisten ya, ketika dia membentuk high baru nih, artinya oh ini kayaknya eh, akan terjadi trend up gitu. Kalau kalau kita trading biar cepet nih nunggunya gitu ya. Nah, ketika dia konfirmasi break resisten ya. Nah, di situ teman-teman bisa masuk. Tapi jangan hati-hati juga ada indikasi break pulse artinya gagal break ya. Kita harus tahu itu gitu. Baik, mungkin itu sudah terjawab ya Pak Pindi. Jika ada tambahan boleh di chat maupun open mic ya. Lanjut mungkin kita ke pertanyaan Kang Sildran ya. Mbak Intan, aku mau tanya ya. Mungkin di sini minta tips ya dalam menentukan support dan resisten ya. Kebetulan masih sering nggak tepat nih support dan resisten. Secara umum hampir semua ya Kang Cildan ya. Tetapi kita semakin sering menggunakan akan semakin ini ya. Mungkin Mbak Intan bisa jawab lebih detail. Silakan Mbak Intan. Oke, terkait support dan resisten. Tips nggak dalam menentukan support dan resisten kebetulan masih sering nggak tepat. Oke, ini lanjutan ya, lanjutan dari teori analisa teknikal. Sebenarnya kita udah menyiapkan untuk membahas kaitannya terkait support dan resisten itu di next pertemuan ya. Tapi kalau kita bahas sedikit terkait menentukan support dan resisten, kita perlu pahami dulu support itu apa, kemudian resisten itu apa gitu ya. Kalau misalkan melihat dari secara apa namanya hmm, support dan resisten itu macam-macam ya. Jadi tergantung lagi nanti kita mau melihat dia dalam fase yang panjang, jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Jadi nanti akan melihat apa namanya support dan resistennya seperti apa. Dan kita juga biasanya kalau misalkan kita lihat apa namanya, sebentar coba saya bantu share ini ya biar sekalian ada gambaran sedikit. Nah, kalau support merupakan penilaian pasar terhadap suatu harga dan harga tersebut sudah terlalu murah untuk dapat turun lagi. Biasanya kalau ada level harga tertentu gitu ya, eh, membentur beberapa kali istilahnya tidak melebihi dari level tersebut gitu ya. Biasanya itu bisa kita masukkan dalam kategori support gitu ya. Kemudian juga ada resisten, yaitu ketika suatu harga dianggap sudah terlalu tinggi gitu ya. Udah jenuh beli, biasanya dia ada resistnya, kemudian harga tersebut
sulit nih menembus misalkan harganya di 5.000. Kebanyakan bahwa ketika 5.000 harganya turun lagi. Kemudian besoknya mungkin atau minggu selanjutnya harga bergerak naik turun sampai dengan 5.000 dia turun lagi. Nah, itu bisa dijadikan resisten. Jadi kita melihat beberapa titik-titik tertinggi atau titik-titik terendah yang pernah dilalui oleh saham tersebut yang pernah menjadi historis pergerakan harganya pergerakan harga saham tersebut sehingga kita bisa menentukan itu sebagai titik support atau titik resisten ya. Kalau misalkan mudahnya kita lihat di gambar gitu ya, di grafik dari historis. Nah, biasanya level-level resisten atau level-level support ini kita patokannya atau kita mengambil garisnya itu dari yang harga sebelumnya gitu ya. Ini bisa menjadi level resisten dan ini juga bisa menjadi level resisten gitu ya. Ketika misalkan ada pembalikan arah gitu ya atau patah tren istilahnya ya atau pembalikan arah atau ada reversal itu bisa dijadikan sebagai titik support atau titik resist seperti itu. Kalau misalkan apa namanya biasanya salah nih dalam menentukan support atau resisten itu nanti dilihat kembali bahwa apa namanya eh, ketika kita melihat suatu support atau suatu resisten gitu ya kita melihat juga biasanya kan support atau resisten itu nggak cuma ditentukan satu gitu ya jadi ada support satu kemudian ada support dua kemudian ada support tiga minimal seperti itu ya kalau support satu ditembus nanti mungkin ada potensi lanjut ke support dua kemudian ada potensi lanjut ke support tiga sebenarnya lebih tepatnya itu bukan salah menentukan support, tapi memang dalam satu pergerakan saham itu nggak cuman hanya punya satu support gitu ya. Jadi punya beberapa supportnya seperti itu. Mungkin kalau ditanya support yang paling bawahnya mana, kita nggak akan tahu karena yang akan menentukan sendiri adalah pasar. Tapi kita secara teknik, secara apa namanya analisa teknikal kita bisa menentukan titik support, kemudian titik resisten biasanya dari tadi ya, dari pola-pola ketika misalkan harga tidak berulang kali tidak bisa menembus harga tertentu atau berulang kali membentuk puncak tertentu gitu ya, seperti ini membentuk higher high tertentu, ini bisa dijadikan support. Kemudian ada lower low gitu ya, bisa dijadikan support seperti itu, Cildan. Oke, penjelasannya lengkap ya. Mungkin Kak Cidan, kalau ada tanggapan silahkan. Teman-teman untuk support dan resisten ini semakin banyak ya, teman-teman garis, maka akan semakin memudahkan ya untuk menentukan support mana yang terdekat, mana yang paling jauh, mana yang paling kuat ya. Gitu teman-teman. Jadi saya sarankan untuk terus berlatih untuk penggunaan karena ini nggak bisa instan ya. Artinya teman-teman butuh waktu untuk terus berlatih. Ini semakin sering eh, teman coret-coret gitu ya. Kalau itu malah kalau bahasa sederhananya coret-coret grafik gitu. Nanti akan semakin makin peka terhadap ini trennya lagi ya. Oh jangka panjang lagi naik. Ternyata jangka menengahnya lagi turun. Jangka pendeknya lagi naik juga. Nah jadi nanti terlihat seperti itu ya. Semakin di zoom, oh semakin terlihat itu. Nanti tinggal teman-teman mau masuk apa mau tradingnya scalping, day trading maupun swing serta positioning itu bisa langsung kita tentukan di situ. Itu Kang Sildan pertanyaannya bagus ya. Mungkin ini masuk ke pertanyaan selanjutnya atau yang terakhir ya Mbak Intan ya. Seiring waktu ini udah lewat dari jam 4. Pertanyaan terakhir dari Pak Aris Nugraha Hardi ya. Ini better mana nih indikator MACD, RSI dan RSI ya dalam analisa teknikal. Nah, maksudnya ini kaitan dengan mungkin materi untuk indikator khusus ya, Mbak Intan. Tapi bisa sedikit dibahas ya. Di sini nggak apa-apa. Pandangan Mbak Intan nih bagus mana antara indikator MACD dan RSI gitu. Silakan. Oke, terkait indikator tadi MACD dan RSI.
RSI ya, RSA, RSI. Oke, MACD, kemudian juga ada RSI. Kalau misalkan kita pelajari indikator itu cukup banyak ya. Dan masing-masing pasti punya fokusnya atau punya keunggulannya di mana seperti itu ya. Contoh seperti MACD, kita akan melihat sebuah tren trennya seperti apa gitu ya, terkait. Kemudian juga tadi disebutkan ada RSI gitu ya, ada RSI Relative Strength Index, atau ada juga Stochastic RSI gitu ya. Biasanya setiap indikator itu punya, istilahnya punya didesain atau diformulasikan gitu ya, dengan kemampuan atau fungsinya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan di pertanyaannya bagusan mana, semua indikator bagus karena punya ininya sendiri. Cuman di sini adalah bentuknya kolaborasi ya. Jadi antar indikator itu biasanya bisa saling mengkonfirmasi gitu ya, untuk lebih meyakinkan kita nih sebagai eh, analis gitu ya, technical analis, untuk melihat bahwa apakah suatu indikator tersebut bisa mengkonfirmasi indikator lainnya gitu ya. Kalau misalkan di didapati bahwa masing-masing indikator tersebut saling mengkonfirmasi. Contoh, misalkan kita pakai MACD, kemudian pakai RSI juga saling konfirmasi, jadi kita apa namanya, pengambilan keputusannya lebih mudah gitu ya. Jadi yang biasanya yang biasanya kita gunakan gitu ya sehari-hari, MACD termasuk indikator yang sering digunakan gitu ya, karena cukup mudah juga dalam penggunaannya, dan juga kita bisa melihat trennya lagi bagus, lagi naik atau lagi turun. Kemudian kita bisa lihat dia berada di bawah level netralnya atau di atas level netralnya. Kemudian juga kita melihat bahwa si sahamnya apakah eh, masuk ke dalam area negatif atau area positif gitu ya. Kemudian juga nanti kalau misalkan ada kayak RSI tadi ya, kita bisa melihat bahwa suatu saham tersebut udah masuk kategori eh, jenuh jual atau jenuh beli, atau masih dalam area area ini ya, area normalnya ya, area 20 sampai 80-nya gitu. Jadi biasanya ini kan Toto kita pakai untuk saling mengkonfirmasi ya. Bisa dipakai keduanya, atau misalkan mau eh, tiga juga bisa pakai moving average, atau juga mau menambahkan yang lainnya seperti stokastik, kemudian ada Bollinger Band, banyak ya indikator. Bisa yang terpenting adalah kita bisa menggunakan indikator tersebut, maksudnya kita paham penggunaannya, kemudian kita paham kalau misalkan posisinya seperti ini, itu tandanya seperti apa, berarti itu kita bisa memanfaatkan atau memaksimalkan formula yang ada di dalam indikator tersebut untuk mengambil keputusan. Jadi bagusan mana? Dua-duanya bagus, tapi kalau ditanya sering pakai yang mana, lebih sering pakai yang MACD. Tapi kemudian kalau misalkan ditanya apa tadi, bagusan mana, dua-duanya bagus. Asalkan ngerti cara penggunaan indikatornya. Nah, terkait penggunaan indikator juga itu apa namanya, eh edufest atau edukasi lanjutan juga ya Kang Toto ya, terkait analisa teknikal ya, kita punya series khusus terkait yang membahas indikator. Jadi kita bisa belajar lagi nanti terkait Hmm. lebih dalam terkait indikator gitu Kang Toto. Ya, betul ya. Ini bagian series awal untuk teknikal. Jadi pertanyaannya sudah cukup advance ya. Ini jadi teman-teman kayaknya udah sering menggunakan indikator, mungkin agak bingung. Jadi ini pertanyaan ini sebetulnya nanti akan kita bahas di minggu sebelum ke depan ya. Jadi series technical analysis, tadi ada support dan resistance, ada indikator itu di materi yang terpisah karena biar kita lebih mendalam ya teman-teman. Baik, itu pertanyaannya mungkin yang terakhir ya. Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa technical analysis ini adalah suatu alat ya untuk memprediksi pergerakan saham.
Tapi teman-teman harus pahami dari awal tadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman cermati ya. Pada dasarnya pasar itu sangat bias, artinya tidak mungkin kita 100% tepat ya untuk memperkirakan. Maka strategi yang paling tepat teman-teman harus tentukan di awal target price dan juga mungkin stop loss-nya ya. Dan kalau emang ada risetnya dari tim analis, itu bisa menjadi patokan juga ya. Jadi pada dasarnya teman-teman tentukan dulu strategi awal mau scalping, mau day trading, ataupun mau positioning serta swing ya. Setelah itu tinggal tentukan target price dan juga stop loss-nya. Baik, mungkin itu aja Mbak Intan. Terima kasih sebelumnya ya atas pemaparan materinya, sangat luar biasa sore hari ini. Eh, Sebelum saya tutup, teman-teman pastikan teman-teman hati-hati ya pada pack account di sosial media kita yang atas menanamkan BRI Dana Sekuritas. Pastikan Sobat Trader dan Insan Brilian juga follow akun sosial media official BRI Dana Sekuritas ya yang terverifikasi dan centang biru. Dan kita ketemu lagi nanti di hari Senin di market update dan juga minggu depannya ada terkait fundamental analysis ya. Sekian, mohon maaf teman-teman semua. Selamat sore, tetap optimis, happy trading, and see you again. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu.